Bapak, saudara, ibu-ibu, para mu'takifu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ke-21 ini kita diberikan kembali kesempatan untuk memanfaatkan momentum terbaik dari seluruh malam yang terbaik ini. Sebelum ajang yang dalam pendekatan filosofis merupakan puncak dari perjalanan spiritual kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Karenanya bersyukurlah karena kita termasuk orang-orang yang pandai dalam memanfaatkan kesempatan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Itu kita maksimalkan agar kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, banyak keberkahan-keberkahan sebagaimana yang Rasulullah SAW sering sampaikan. Ampunan yang tak terbatas, surga yang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Semoga Bapak Ibu Saudara jemaah majelis yang dikam malam ini selalu dalam bahagia, ketentraman hati, ketenangan jiwa, sehingga ini akan mengantarkan kita pada satu titik puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai materinya, saya ingin sedikit sampaikan pesan Rasulullah agar banyak kita ucap, kita ungkap di saat-saat Allah. Rasulullah SAW menyarankan dan suggest kepada para sahabat agar memperbanyak 4 hal di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak kalimat-kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua memperbanyak kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullah. Dan yang ketiga mohon kepada Allah agar dimasukkan dalam surga-Nya. As'aluka ridhoka wal jannah. Dan kita mohon yang terakhir agar dijauhkan dari jilatan dan siksaan neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi manfaatkanlah malam-malam i'tikaf ini di samping dengan zikir, tilawah Quran, juga dengan berbanyak kata tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal. Inilah yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat dalam masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali potensi spiritualitas kita. Bapak Ibu Saudara menjadi jemaah yang mulia, karena saya ada di malam pertama dari malam yang kita malam 21 ini, maka kesempatan ini saya akan gunakan untuk menstimulasi saya. Nanti kajian-kajian yang i'tikaf yang mendalamnya biar Ustaz pada malam 23, 25, 27, 29. Saya akan mulai dengan sebuah paradigma historis, paradigma sejarah. Kalau nggak kedengaran, rapat sedikit nggak apa-apa.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sering disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Padahal dibandingkan dengan yang lain, tentu keturunannya jauh lebih banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dikenal sebagai Abul Anbiya. Dari Ibrahim lahir dua orang putra. Yang pertama Nabi Allah Ishak, dan yang kedua Nabi Allah Ismail. Dari Ishak terus sampai ke bawah itu adalah Isa. Dan di sini banyak sekali para nabi, Musa, Sulaiman, Yakub, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat dari garis Ismail, di bawahnya itu cuma ada Muhammad. Ada nggak nabi dan rasul dari sini? Enggak. Sementara dari garis Ishak kita lihat banyak sekali nabi-nabi dan rasul di situ. Yang kemudian anak keturunan Ishak ini, yaitu Banu Ishak, diabadikan oleh Al-Quran dengan istilah Banu Israel. Banu Israel. Dan bicara Banu Israel, surah Al-Baqarah menyatakan, Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dia diberi prioritas, faddaltukum 'alal 'alamin. Ini hebat Bani Israel. Makanya kalau dari Ismail ke Rasulullah kemudian dikenal dengan jahiliyah, sangat wajar. Kenapa? Karena dia tidak tersentuh oleh ajaran itu. Dia tidak tersentuh, Pak. Makanya pada masa itu bicara peradaban adanya bukan di garis Ismail, tapi adanya di garis Ishak. Di sini bicara peradaban. Bicara mukjizat semuanya di sini, Pak. Semuanya di sini. Tongkat jadi ular di sini. Sulaiman dengan berbagai macam mukjizatnya. Nabi Daud dengan mukjizatnya, semua di sini. Di sini nggak ada. Makanya bicara peradaban adanya di garis Ishak, bukan di garis Ismail. Tetapi kalau kita lihat dari garis Ishak, maka peradaban yang muncul adalah peradaban yang sifatnya materialistis. Karena dia bersifat materialistis, maka dia potensinya fakultatif. Sementara dan nggak perlu cerdas, nggak perlu pintar untuk memahami tentang hal-hal yang di sini. Contoh lihat mukjizat Nabi Musa. Itu orang awam pun tahu kalau itu adalah mukjizat. Gimana nggak mau tahu? Tongkat dilempar jadi
Ular. Orang awam nggak usah belajar tahu kalau itu mukjizat. Tongkat bisa membelah lautan, semua juga bisa melihat dan tahu. Nabi Isa orang sakit disembuhkan, mati dihidupkan, tahu, kelihatan. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Pak, mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Apa hebatnya Al-Quran? Tunjuk tangan, kasih tahu saya. Apa hebatnya Al-Quran? Kalau yang Nabi SAW kan kelihatan kan? Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat digebuk ke laut, laut telah kelihatan. Tahu, buktikan, belum gampang. Cerita selesai. Tapi saya kepengen tahu mukjizatnya Al-Quran apa hebatnya sehingga kemudian jadi mukjizat. Silakan. Sekali diucapkan dihafal. Sekali diucapkan Oleh Allah. Rasulullah langsungnya. Rasulullah langsung hafal. Berarti khusus untuk Rasul mukjizatnya. Dari Rasulullah diucapkan kepada sahabat, sahabat pun bisa ingat. Oke. Anda coba ulangi ucapan saya. Ya, saya baca ayat. Anda ulangi ayat yang saya baca. Oke. وَالنَّزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tidak terbukti. Al-Quran berlaku sampai akhir zaman, Pak. Yang bikin berlaku sampai akhir zaman ini sopo. Pak, di Papua ada Al-Quran kan? Yang pakai OTK ada Al-Quran juga. Berlaku nggak Al-Quran di sana? Al-Quran berlaku hanya bagi yang meyakini kita Muslim. Saya bisa buktikan bahwa Al-Quran mukjizat. Lagi iya, orang sakit ditiup sembuh, siapa juga tahu. Orang sakit ditiup sembuh, mukjizat iya. Tapi buktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Nah, Bapak ngomong aja, silakan. Bebas sama saya. Buktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Bukan sampai akhir zaman ada di Al-Quran. Rujukan persoalan hingga akhir zaman ada dalam Al-Quran. Tahu nggak artificial insemination? Tahu? Reproduksi rekayasa, cloning misalnya, ada nggak dalam Quran? Coba tunjukkan ayat cloning dalam Quran. Wah, ada Mas Rono. Itu kan cuma apologetik kita saja. Pembenaran kita untuk meyakinkan bahwa Al-Quran benar-benar hebat. Semua persoalan ada. Begitu dimunculkan persoalan, nggak bisa juga ditemukan jawabannya. Isinya tidak pernah berubah. Kenapa Pak? Isinya tidak pernah berubah. Yakin? Ingat nggak pernah ada pembakaran Al-Quran? Ada banyak. Iya, banyak. Artinya bisa diubah. Contoh lain,
ihdinas siratal mustaqim pakai sok, betul kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata boleh juga dibaca dengan huruf Z. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh juga dibaca dengan huruf sin kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan cuma tahunya pakai sok. Ayo, bonus takbir. Ini gue bacain lo antara banyak, jadi mahal ya gue. Kalau orang-orang edit ya, kalau omongan gue yang lebay edit ya. Iya Pak, siap. Satu jaminan bahwa semua realitas kehidupan, baik yang masa lalu, masa ini, yang akan datang bahkan sampai dengan kehidupan setelah dalam pembangunan itu yang sudah terjadi juga jaminan bahwa melalui pelajaran pasti terjadi. Kita yakin itu, kita tahu itu benar, nggak salah. Semua persoalan di Al-Quran nggak salah, bahwa di Al-Quran benar. Tapi kita bisa nggak buktikan bahwa itu betul jadi mukjizat. Kan persoalan ini di awal saya bilang, kalau orang sakit dipegang colek sama nggak bisa sembuh, jelas kok terbukti. Tongkat dilempar jadi ular, jelas terbukti. Sekarang persoalannya Al-Quran. Bisa nggak kita membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat? Al-Quran terjaga Pak sekarang sebagaimana yang bilang istilah inna na'lamu kalau inna sudah hafizun. Masalahnya akulah yang menenangkan dan aku menjaganya. Betul yakin? Kira-kira ada nggak penyelewengan Al-Quran? Banyak. Banyak Pak, apalagi kita ribu. Al-Quran itu petunjuk hari kiamat Pak. Al-Quran itu petunjuk di hari kiamat. Petunjuk Di hari akhir kiamat. kiamat. Kiamat itu di kehidupan udah selesai, nggak perlu petunjuk lagi, udah nggak dibedain mana lo masuk di akhirat, surga apa? Neraka. Apa yang mau ditunjukin lagi orang udah selesai. Pak, disitulah hebatnya Quran. Di sini kan orang-orang pintar semua nih Pak. Orang-orang pintar semua di sini. Tetapi mukjizat yang diturunkan ke sini kalau kata saya sih awam banget. Siapapun tahu bahwa itu mukjizat. Tapi bicara Quran, nggak semua orang bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Nggak semua orang bisa membuktikan bahwa Al-Quran mukjizat. Gampang. Dari Ismail ke Muhammad Jahiliyah. Bahasa ekstrimnya primitif. Bahasa ekstrim ya, primitif. Begitu turun Quran Muhammad, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadi perubahan yang luar biasa. Yang tadinya menjadi orang-orang primitif berubah menjadi puncak peradaban. Padahal bahan mentahnya itu orang primitif.
Kono, sebelah sono, bahan mentahnya orang-orang cerdas. Orang-orang hebat, orang-orang makanya bicara teknologi sains itu di sini. Tapi kalau di sini kan orang primitif, bahan mentahnya orang primitif. Bahkan kalau kita bandingkan tahun turunnya Quran, yang masyarakat jahiliyah kita tarik ke Indonesia, kita abad ke-6 Masehi. Di Indonesia itu sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Di sana tidak ada tatanan, tapi di Indonesia sudah ada tatanan. Kenapa? Kalau ada kerajaan, maka ada peraturan, ada sanksi, ada tata tertib, ada undang-undang yang diberlakukan. Kira-kira lebih beradab mana? Masyarakat Arab jahiliyah dengan masyarakat Indonesia pada abad yang sama. Indonesia jauh lebih beradab kita. Jauh lebih hebat kita peradabannya dibanding Arab sebelum Islam. Oke. Lalu orang primitif ini disinari oleh cahaya Quran, kinclong. Jadi dah Madinah al-Munawwarah, Madinah yang kinclong. Munawwarah itu kinclong yang bersinar, mengkerek. Munawwarah kan bersinar. Bahan mentahnya primitif, kena Quran, kinclong. Menguasai peradaban 700 tahun namanya. Menguasai dunia 700 tahun. Oke, kita Indonesia bahan mentahnya jauh lebih hebat dibanding jahiliyah. Kenapa? Karena kita pada saat ini sudah ada bahan mentah orang Indonesia jauh lebih hebat daripada orang-orang Arab jahiliyah. Karena Quran kinclong kan? Kita nih kena cahaya Quran, tahu Islam, hafal 30 juz, kinclong nggak Indonesia? Ya kenceng lo ngomongnya. Menguasai peradaban di Indonesia, menguasai ekonomi, menguasai sains dan teknologi. Nah, bahan mentahnya primitif, jadi kita bahan bakunya cakep. Kenapa nggak jadi? Masalahnya di mana? Nah iya dong. Yang primitif kena Quran jadi barang itu. Bahan. Indonesia bahan mentahnya cakep, beragam. Karena Quran harus jauh lebih hebat. Kira-kira persoalannya di mana? Di Indonesia kena Al-Quran setengah, Pak. Kenapa? Indonesia kena memahami Al-Qurannya dari awal itu setengah-setengah. Setengah. Ya. Beda bahasa orang pada ngerti ya. Kenapa? Beda bahasa. Beda bahasa. Benar. Bahasa Arab. Malas orang muda. Oke. Kita coba telusuri apa persoalannya. Wahyu pertama 5 ayat dalam surah Al-Araf. Coba baca. Oke, 5 ayat dalam surah Al-Araf. Bismi rabbikal ladzi khalaqal
insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Ketika malaikat membawa ayat ini, dia peluk Rasul. Iqra. Rasul bilang, "Ma'ana biqari." Ada dua terjemah. Aku tidak bisa baca atau apa yang aku baca. Kalau Mursyid memaknainya, aku tak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh Jibril. Iqra. Rasul tetap menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi oleh Jibril. Iqra. Rasul menjawab, "Maka apa yang aku baca?" Satu, 5 ayat. Wahyu kedua apa? Masalah wahyu kedua, bos. Wahyu yang kedua surat apa? Mudatsir ketiga. Keempat. Wahyu yang kedua adalah Nun wal qalami wa man yasrun. Nun, demi pena, wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulis. Mulai kelihatan nggak? Kenapa Arab jadi kinclong? Belum? Oke. Nun wal qalami wa man turun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wahyu pertama disuruh baca, wahyu kedua nulis. Baca dan tulis bicara apa, Pak? Pengetahuan. Al-ilmu. Pak, untuk mengetahui mukjizat Nabi Musa nggak perlu belajar. Orang awam tahu kalau itu mukjizat, tapi untuk membuktikan bahwa Al-Quran mukjizat perlu kecerdasan, perlu pengetahuan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang primitif jahiliyah begitu tersentuh Quran langsung berubah peradaban dunia 700 tahun lamanya. Itulah spirit Quran. Makanya ulama-ulama katakan dua ayat ini sebagai isyarat ilmiah. Bagaimana kemudian kita bisa belajar menggali memahami Al-Quran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun banyak yang baca Quran, khatamkan Quran, ulang-ulang kalimat ini, berbanyak surah ini, itu tarhib, bukan substantif. Itu dalam rangka memotivasi kita agar dekat dengan Al-Quran. Substansinya adalah pahami Quran, gali Al-Quran, pelajari Al-Quran. Maka kau akan berubah peradaban ini menuju peradaban Quran.
Makanya Rasulullah dikasih mujizat yang ece-ece. Nah iya, Nabi Ibrahim dibakarkan 4 Rasul kena tombak berdarah patah gini. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Wah, dia sembelih selesai. Rasulullah ditinggal putranya Abdullah nangis mengurung diri kamu. Jadi saudara sekalian, ternyata mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi tidak akan bisa dirasakan, tidak akan bisa ditemui tanpa 2 perangkat awal yang Allah siapkan dari pertama apa? Iqra wa yaskur, baca dan makanya coba Iqra. Ketika Rasul bilang mana Nabi Qari, apa yang aku baca? Si Jibril itu nggak baca ini enggak, tapi Jibril langsung mengucapkan Bismi Rabbik. Secara tersirat maknanya baca apa saja silakan. Kamu baca buku monggo, baca realitas kehidupan silakan, realitas sosial monggo, nggak apa-apa. Baca apapun silakan, selama biismi Rabbi, selama bersandar kepada Allah. Hebat. Jadi benar-benar ketika turun Quran itu bertolak belakang dengan realita kehidupan masyarakat jahiliyah. Ada seorang ahli syair masyarakat jahiliyah. Satu saat dia tulis syairnya. Ada orang melihat dia lagi tulis syairnya. Lalu dia bilang, jangan kau beritahu pada orang lain bahwa aku menulisnya. Fa'innahu aibun indana, sesungguhnya itu aib buat aku. Artinya apa? Nulis itu dianggap aib, keburuk. Makanya baca tulis tidak ada dalam tradisi Arab Islam. Yang ada apa? Hafal. Syair-syair itu luar biasa, dihafal itu. Makanya tak kesulitan ketika Rasul menyampaikan wahyu kepada sahabat, dalam waktu singkat sahabat bisa hafal. Tapi pertanyaannya, apakah sahabat bisa menulisnya? Berbilang ada di jari tangan dan kaki saya sahabat yang bisa membaca dan menulis pada waktu itu. Zaid bin Harisa, Khalid bin Walid, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Katanya udah ketemu belum jawabannya kira-kira? Kenapa Arab yang jahiliyah tersentuh Quran kinclong? Kita nggak kinclong. Kenapa? Karena kita hanya memahami Quran sebatas sebagai kitab suci yang kita sucikan, yang kita agungkan tanpa kita tahu
makna yang terkandung di dalamnya. Tahun lalu saya pernah tanya, saya pengen tanya lagi, Al-Quran jumlah ayatnya berapa banyak? 632 di 6.326. Ada lagi? Berapa ayat? Ibu barangkali, Bu, ayat Quran banyaknya berapa, Bu? Berapa banyak ayat Quran? 4. Berapa? 6.600. Ada lagi? Orang 6.600. Ini 6.326. Ada lagi? 6.666. Ada lagi? Pertanyaannya bukan benar atau salah, tapi sudahkah kita membuktikan bahwa ayat Al-Quran 6.666? Belum. 6.300 udah coba buktiin belum? Belum. Sama. Quran sebagai mukjizat pernah buktiin belum? Enggak. Kalau Anda saya yakin bukan. Betul. Dari mana Anda tahu 6.300? Yang perlu dibuktikan, Pak, Al-Quran, hudalina, semua ini nanti bila huda wal kalau ceramah itu menggebuk-gebuk. Taraktu fikum rahmat ada kita masuk umbi. Allah dan Rasul tidak akan memusatkan kalian akan pernah tersesat di dalamnya. Inta masak umbi kalau kalian berpegang kepada keduanya. Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa, tak? Bulan Ramadan bulan yang hebat, penuh berkah, maksudnya kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi. Tapi buktikan dong sebagai Buddha. Mas, sampai punya handphone kan? Punya Quran kan? Saat di rumah, ambil Quran, lihat bagian belakang Quran. Ada daftar isi, ada surah Al-Baqarah, jumlah ayatnya di situ ada tuh. Udah ketemu, ambil kalkulator atau handphone, buka fitur kalkulator. Itu Al-Baqarah 286, terus Ali Imran berapa? An-Nisa sampai nggak setengah jam? Enggak. Ketemu nggak? Terbukti nggak? Terbukti, bukan cuma katanya, bro. Tapi kita buktikan bahwa memang jumlahnya itu segitu. Sama kalau kita bicara Quran itu petunjuk, mana buktinya coy, mana buktinya? Buktiin dong. Kita nggak bisa membuktikan ayat karena apologetik pembelaannya nggak jelas. Sehingga Al-Quran menjadi simbol, Al-Quran menjadi aksesoris dalam kehidupan kita. Kita baca, bahkan Ramadan itu khatam berkali-kali, tapi kita tak paham. Benar nilainya ada, iya jelas. Kullu amal ibni Adam mudha'af, kata hadis qudsi. Setiap amal ibadah anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan. Baca Quran pahalanya banyak, betul. Tapi kita nggak pandai membuktikan kebenaran Quran.
Susah atau gampang tadi buktiin jumlah ayat dalam Quran? Pertanyaannya mau apa enggak? Niat. Itu masalahnya. Udah berapa tahun kenal Quran? Dari kecil. Pernah nggak terlintas pengen buktiin jumlah ayat Quran? Ngambil kalkulator coba-coba gitu, pernah nggak? Oh, enggak. Malam ini baru nggak. Iya benar juga ya. Ngaku loh. Kenapa? Karena begitulah kita memahami ajaran ini. Itu baru persoalan satu. Belum persoalan lain banyak sekali. Saya tambahin. Muhammad, Allah mengutus Rasul untuk apa? Allah mengutus Rasul tujuannya apa? Mengutus Muhammad tujuannya apa? Tujuannya innama bu'istu liutammima bagaimana akhlak. Tujuannya akhlak, membentuk karakter. Untuk membentuk karakter maka diaturlah tatanan baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah. Diturunkanlah yang namanya syari. Tujuannya apa? Sementara yang kita ributin ini Pak, adik kakak nganu nggak teguran gara-gara beda sholat tarawih. Abangnya 11, adiknya 23. Lebaran tidak silaturahim. Yang satu nyalahin yang lain. Persoalannya di mana? Syari. Sehingga lupa daripada substansi kenapa Muhammad diutus. Karakter hilang. Bahkan tak jarang saling kafir mengkafirkan di sini. Jadi luar biasa persoalan. Yang saya tangkap persoalan utamanya adalah karena kita meninggalkan basis daripada ajaran Islam yang di awal-awal sudah dipesankan dengan wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Yang pertama adalah iqra dan yang kedua adalah baca dan tulis. Padahal banyak banget gambaran Tuhan tentang spirit keilmuan. Quran kita dibaca di tempat yang terjaga. Edi Lahul Mahfuz. Gambaran tentang betapa luar biasanya sampai Allah menyatakan wakar matanya sangat benar karena memang Allah tahu kualitas kita sampai benar walaupun apa yang baca yang kita yang baca, tapi apa kita tidak berharap itu? Kenapa? Karena kita tidak punya basic ikram dan kita tidak punya basic yastur. Karena
Makanya saudara sekalian, sejauh kita tidak berusaha memahami belajar tentang pesan-pesan yang Allah sampaikan dari Al-Quran, maka sejauh itu pula kita akan terjebak dalam realitas kehidupan yang kita hadapi sekarang. Saya pernah khutbah Jumat di masjid ini. Saya baca satu hadis Rasulullah yang saya kutip dari kitab Al-Taj, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, saya di zaman ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Apa kata Rasul? La ya'lamuna al-Qur'an illa bi sawti hasanin. Umat tidak tahu Quran kecuali ketika dibaca dengan suara yang indah. Rasul pernah bilang itu. Layak mudah-mudahan kalian tidak tahu Quran. Kalian tidak paham Quran. Kalian dengar itu Quran kalau dibacakan dengan suara indah. Subhanallah. Sebatas itu. Yang kedua Rasul bilang, la ya'lamuna ulama illa bisawti hasanin. Umat tidak kenal ulama kecuali dengan penampilannya yang oke. Ulama dinilai dari penampilan. Yang ketiga, la ya'budun an-nas illa fi syahr Ramadan. Umat tidak beribadah kecuali bulan Ramadan. Hari pertama, sekarang udah banyak kemajuan sampai lagi maju habis. Pada justru terakhir-terakhir ini yang luar biasa kan? Sebelum waktu saya khutbah Jumat, saya potong hanya satu kata, saya lanjut. Dari malam ini saya kasih tahu. Apa kata Rasul? Fa'idha kana kadzalik. Kalau itu terjadi pada umat kata Rasul, fa'amarahum bisultan, maka kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin. Kayak apa pemimpin itu? Yang pertama, la ilmalah, dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Yang kedua, la ilmalah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga, la rahimalah, pemimpin yang tidak punya kasih sayang. Karena khutbah Jumat saya potong, dia kan, di sini apa-apa. Jadi kalau kita berkata tentang kondisi kita sekarang, jangan salahin orang. Salah satu kontemporer dari kalimat Allah Ta'ala adalah call of introspection. Bagaimana orang bertakwa selalu melakukan introspeksi. Kenapa? Because the introspection has more feeling, karena many feelings, karena dalam muhasabah introspeksi akan dapat kita peroleh berbagai macam nilai-nilai baik.
bisa kita raih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, diri jemaah yang mulia, jadi ketika kita ingin merasakan nikmatnya iktikaf, maka salah satu yang terindah adalah kita baca Quran, kita coba pahami, walaupun itu bahasa yang sangat senang, walaupun dengan hanya sekedar membaca terjemah, lalu kita serap dengan pikiran kita. Apa sebetulnya pesan Al-Quran kepada aku? Apa yang harus aku ambil dan aku tangkap sebagai petunjuk dalam kehidupan itu? Bukankah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Dan ada beberapa keterangan. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam ke-19. Ada yang menyatakan Al-Quran diturunkan pada malam ke-21. Ada keterangan yang menjelaskan Al-Quran diturunkan pada malam ke-23. Ada juga keterangan yang menjelaskan Al-Quran diturunkan pada malam ke-27. Termasuk yang umum diketahui dan dipahami oleh kita pada malam ke-17 bulan Ramadan. Artinya apa? 10 malam terakhir adalah momen terbaik untuk kita berdekat-dekat dengan Quran. Bermanja-manja dengan Quran, bersahabat dengan Quran. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kalau kita tidak kenal? Mana mungkin kita bisa bersahabat kalau kita tidak tahu? Jika kita ingin cahaya kehidupan kita disinari cahaya Quran, maka gelumi Quran, temani Quran, sahabati Quran, pahami dan belajar Quran. Makanya saran saya tadi yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, astaghfirullah wa jalla wa ala. Yang kedua, kalau bisa jangan cuma tilawah, tapi coba deh tadarus. Maksud saya ini kan banyak juga yang pintar-pintar bikin halam 5 orang, atau 5 orang, tadarus. Jangan berganti ya, ada yang mentornya satu. Nah, habis baca, jelasin paling nggak pengen terjemah, saling berbagi. Ya. Ada berapa orang bikin halam. Sehingga apa yang terjadi bukan cuma sekedar membaca, tapi kita berusaha untuk memahami. Kenapa saya bilang tadarus? Karena tadarus itu dari sendiri. Tadarus itu di mana musyawarah bareng-bareng. Kalau sendirian bukan tadarus namanya, tilawah atau qiraah. Kalau bareng-bareng tadarus, tadarusan, saling belajar. Itu yang kedua pesan saya. Kenapa? Karena saya yakin 5 ayat yang kita baca, tapi kita paham maknanya jauh lebih tinggi nilainya daripada kita baca satu surah tapi kita tidak paham apa yang Allah pesankan di sana. Tapi kalau untuk melakukan satu bacanya sendiri nih, yang bagaimana yuk saling belajar. Saran saya yang ketiga, ujung surah Al-Baqarah itu 183 8 Semoga
puasa kita bukan hanya bicara hari ini, tapi bicara masa yang akan datang. Jadi bicara puasa bukan cuma hari ini kita puasa, kemudian selesai lebaran, begitu selesai sudah selesai semua. Bukan. Tapi puasa, qiyamul lail itu merupakan stimulasi agar kita bisa istiqomah kesananya. Itu yang penting. Jadi jangan istirahat, harus kalau misalnya nih dia malam tarawih bulan Ramadan, di luar Ramadan istiqomah dengan istirahat terus puasa juga. Kenapa karena puasa bukan bicara hari ini, tapi bicara masa yang akan datang. Kaca depan mobil sama kaca spion gedean mana? Kaca depan mobil. Gedean mana? Kaca depan mobil. Kaca. Kenapa kaca depan lebih gede daripada kaca spion? Kenapa? Iya. Karena kaca depan untuk melihat ke depan. Spion untuk melihat apa? Ke belakang. Biasanya spion dipakai kalau untuk mundur. Makanya spion kecil, melihat ke belakang sih boleh sesekali. Tetapi yang paling penting kalau mau bicara masa depan, lihatlah ke depan. Makanya bapak mobil semakin cepat pasti semakin fokus anak-anak. Semakin cepat semakin fokus. Apa pesan saya? Salah satu nilai daripada orang yang berpuasa adalah visioner, punya pandangan jauh. Pak, maaf Pak. Kalau kita mau telat kalian mau memahami Quran, pelajari yang benar, ya gimana mau telat? Takdir aja nggak. Imam baca surah panjangan dikit aja, kaki bentar goyang. Iya, matu, umur, nggak bisa dibohongi. Tetapi nggak boleh terjadi kepada anak keturunan kita. Pesan saya ketika apa yang saya sampaikan nanti, tolong siapkan anak cucu kita untuk tidak terjebak seperti kita. Mereka harus lebih hebat daripada kita. Kita baru cuma sekedar membaca, tapi mudah-mudahan anak-anak kita bisa bukan cuma membaca, tapi belajar untuk memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kehidupan mereka. Nah ini stimulasi saya malam ini. Mudah-mudahan bisa membuka bukan cuma Bapak Ibu tapi juga saya untuk terus belajar meneliti, memahami apa-apa yang menjadi pesan Allah dalam ayat-ayat indah yang tertuang dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.